Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang dengan NIM 94242285. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang strategi pemasaran dan bisnis PT Vivo dan Cuanjek. Yang pertama, PT Vivo Smartphone. PT Vivo Indonesia meluncurkan smartphone flagship dengan spesifikasi premium. Yang pertama, Profesor Snapdragon Gen 5. Yang kedua, RAM 16 GB, ROM 512 GB. Yang ketiga, layar AMOLED 144 Hz. Yang keempat, kamera utama 50 megapiksel, telefoto periskop 50 megapiksel, ultrawide 50 megapiksel. Yang kelima, fitur unggulan lain fast charging, sistem pendingin canggih, eye photography. Strategi harga. Strategi harga yang paling tepat untuk smartphone Vivo adalah value based dengan pendekatan competitive pricing. Dengan demikian, Vivo dapat memposisikan sedikit di bawah Samsung dan iPhone, namun sebanding dengan Xiaomi flagship untuk menciptakan persepsi premium tetapi lebih rasional. Analisis komputer persaingan smartphone, perbandingan singkat Vivo dengan produk lain. Dengan Samsung dengan harga premium, dengan fitur standar, merek terpercaya. Yang kedua itu Xiaomi dengan harga menengah ke atas, fitur yang inovatif, dan merek yang agresif. Yang ketiga itu Realme dengan harga menengah, fitur dengan nilai kualitas tinggi, merek pengganggu. Yang keempat iPhone dengan harga premium, dengan fitur tertutup, merek loyalitas. Yang kelima Vivo dengan harga menengah ke atas, fitur superior, dan merek berkembang. Strategi Vivo memenangkan pasar. Pertama itu diferensi produk, fokus pada keunggulan kamera profesional dan AI imaging sebagai unique selling proposition. Yang kedua itu brand positioning premium accessible, mengkomunikasikan bahwa Vivo secara flagship global namun lebih relevan dengan konsumen Asia. Yang ketiga itu integrates marketing communication, menggunakan influencer teknologi, fotografer profesional, dan experiential marketing. Yang yang tugas kedua itu ada namanya Cuanjek transportasi online. Pertama itu ada Gojek dengan strength pada ekosistem super app. Yang kedua itu Grab dengan strength pada pendanaan besar dan regional coverage. Yang ketiga itu Cuanjek berada di ceruk pasar underserved dengan niche market. Analisis SWOT Cuanjek yang pertama itu strength, kekuatan, struktur biaya rendah, fleksibel, dan local insight. Yang kedua itu weakness, brand awareness rendah, dan modal terbatas. Yang ketiga itu opportunity, pasar kota di tier 2 atau 3, dan mitra UMKM. Yang keempat itu trade, didominasi oleh Gojek dan Grab dengan perang tarif. Segmentasi pasar yang pertama itu ada di geografis, ada di kota-kota kecil dan menengah. Yang kedua itu demografis, di usia 18 sampai 45 tahun dan pekerja informal. Yang ketiga itu psikografis, sensitif harga dan praktis. Yang keempat itu perilaku pengguna transportasi harian. Targeting strategi. Yang pertama itu menggunakan transportasi di kota tier 2 dan 3. Yang kedua itu peduli harga tapi juga mau kualitas. Yang ketiga itu mahasiswa dan lulusan baru SMK. Yang keempat itu bikers yang cari penghasilan tambahan. Yang kelima itu loyalitas lebih mudah dibangun. Yang keenam itu biaya iklan lebih rendah. Positioning Fundek transportasi oleh terpercaya, harga adil dan dekat dengan komunitas. Nilai yang ditawarkan itu yang pertama, harga lebih murah 10% dari Gojek dan Grab. Yang kedua itu pengemudi terlatih. Yang ketiga itu dukung ekonomi lokal dan pedagang kecil seperti UMKM. Yang keempat itu sistem penilaian adil untuk pengemudi. Model bisnis Gojek itu yang pertama, ambil komisi 20% dari setiap perjalanan. Yang kedua itu kerjasama dengan toko lokal seperti UMKM.
Yang ketiga itu keanggotaan premium dengan diskon loyalitas. Yang keempat itu pelayanan keuangan digital seperti m-banking, BCA. Yang kelima itu pendapatan berkelanjutan dan dapat tumbuh. Yang keenam itu cocok untuk startup. Strategi Cuan Jack menang dalam persaingan. Yang pertama itu didominasi kota tier 2 dan 3 dulu. Yang kedua itu bangun kehadiran kuat di lokal. Yang ketiga, rekomendasi dalam pelanggan puas. Yang keempat, pertumbuhan jaringan di dasar yang solid. Yang kelima, loyalitas pengemudi. Keenam itu sistem penilaian adil. Yang ketujuh itu pendapatan yang transparan, tidak ada yang tertutup. Yang ketujuh itu dukung pertumbuhan pedagang kecil seperti UMKM. Yang kedelapan itu kolaborasi dengan pedagang-pedagang lokal. Di sini ada daftar pusaka. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf, terima kasih. Permisi bang, boleh minta waktu ya sebentar? Boleh. Atas nama siapa? Aji. Saya pengen wawancarai sebentar nih bang. Ya. Yang pertama itu menurut abang kenapa jarak Indomaret dan Alfamart itu berdekatan bang? Karena kedua lokasi minimarket tersebut berada di lokasi yang strategis ramai pemukiman. Jadi wajar kalau jarak kedua minimarket tersebut berdekatan. Yang kedua nih bang ya, strategi apa sih bang yang bisa digunakan untuk menarik pelanggan? Biasanya sih dia pakai promosi seperti diskon, pakai promosi. Oh gitu ya bang ya. Terima kasih ya bang ya atas waktunya bang. Ya. Thank you bang. Namanya siapa? Saya di sini mau wawancarai sebentar. Kenapa abang lebih memilih belanja di Indomaret daripada di Alfamart? Kalau di Indomaret ini karena dekat dari rumah sih, jadi nggak perlu jauh-jauh ke toko-toko lain. Nah, terus menurut abang nih keunggulan belanja di Indomaret itu apa sih bang? Banyak potongan harga, promo banyak. Untuk potongan harga ya? Iya. Ya, terima kasih bang ya. Iya bang. Bang, permisi bang, minta waktu sebentar. Saya mau nanya nih, Ya. menurut abang kenapa jarak Indomaret dan Alfamart itu berdekatan? Yang pasti satu, Alfamart Indomaret berdekatan itu karena kompetitor bisnis. Jadi ada Indomaret pasti ada Alfamart buat pembanding. Mereka pasti berkompetisi. Dalam dunia retail padat lah kompetisinya. Itu. Yang kedua itu strategi apa yang bisa digunakan untuk menarik pelanggan bang? Kalau dari pribadi saya untuk menarik pelanggan itu biasanya kita pendekatan dulu ke customer. Jadi kita lihat dulu kebutuhan mereka apa, baru nanti kita tawarin promonya yang sesuai dengan kebutuhan customer. Nanti jadi customer kan pasti wah ini sesuai kebutuhan saya, pasti jadi mau ngambil promonya. Kayak minyak di sini itu contohnya paling barang paling kenceng karena di sini rata-rata pedagang semua. Ya. Terima kasih bang waktunya bang ya. Sama. Ya. Oke bang. Ya, oh. Ini bang, namanya siapa bang? Nama gue Iksan. Saya pengen wawancarai sebentar bang. Boleh. Yang pertama ini kenapa abang lebih memilih belanja di Alfamart daripada di Indomaret? Dibanding kompetitor sebelahnya nih, sebenarnya